semua para kaum pecinta film dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Mimin tercinta yang akan membahas alur cerita dari segala genre film. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mereview sekaligus membahas alur cerita dari film yang berjudul House of Wax tahun 2005 yang merupakan remake dari film yang berjudul Mystery of the Wax Museum yang dirilis pada tahun 1933. Di mana film ini bercerita tentang seorang seniman tetapi kelakuan psikopat. Baiklah, mengurangi basa-basi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya adegan yang terjadi di tahun 1974, di mana di sana terlihat seorang ibu yang sedang merebus sesuatu yang sepertinya itu adalah lilin dan diletakkan di sebuah topeng. Diperlihatkan juga bahwa ibu tersebut memiliki dua orang anak yang mana salah satu di antaranya pendiam sedangkan yang satunya sedang meronta-ronta. Dia dan suaminya akhirnya mengikat tangan anaknya tersebut, namun kemudian tangannya dicakar oleh anaknya sehingga akhirnya dia menamparnya dan dimulailah film House of Wax. Adegan kemudian berpindah pada masa sekarang di mana di sana terlihat ada dua orang gadis remaja yang bernama Carly dan Paige sedang mengobrol di sebuah kafe. Kemudian muncullah pacar Carly yang bernama Wade. Paige yang tidak ingin menjadi obat nyamuk di sana akhirnya memutuskan menemui pacarnya Blake yang sedang asik nge-rap sambil melihat peta karena mereka akan segera melakukan sebuah perjalanan liburan untuk menonton pertandingan football. Tak selang beberapa lama muncul dua orang laki-laki, diantaranya Nick, saudara kembar dari Carly yang sebenarnya tidak terlalu akur dengannya, serta Dalton, teman dari Nick. Kemudian mereka pun akhirnya melakukan perjalanan di malam hari dengan menggunakan dua mobil, di mana Paige dan pacarnya Blake, sementara yang lainnya satu mobil. Karena jalan pintas yang mereka akan tuju sedang dalam perbaikan dan dialihkan ke jalur lain, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap dan berkemah di suatu tempat di pinggir hutan dan akan kembali melanjutkan perjalanan besok pagi. Saat akan mulai mencari tempat untuk berkemah, mereka melewati sebuah papan yang bertuliskan Museum Lilin. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat dan mendirikan tenda. Lalu terlihat ada percakapan antara Carly dan Paige, di mana Carly menyuruh Paige jujur pada Blake bahwa dia sedang hamil. Para kelompok anak muda tersebut bersenang-senang di sana hingga tiba-tiba ada angin yang bertiup ke arah mereka dan menimbulkan bau busuk. Tetapi mereka tetap melanjutkan kesenangan mereka. Tak selang beberapa lama muncul sebuah mobil yang menyoroti lampu ke arah mereka. Mereka yang risih dengan hal tersebut menyuruh sang pengendara untuk mematikan lampu mobilnya, tetapi tak dihiraukannya. Mereka mulai panik dan marah karena sang pengendara sama sekali tidak bergerak dari sana dan terus menyoroti mereka. Hingga akhirnya Nick melemparkan botolnya ke salah satu lampu mobil tersebut dan kemudian baru mobil itu pergi dari sana. Di saat mereka sedang tertidur dengan pulas, tiba-tiba muncul seseorang sedang merekam dan memperhatikan mereka. Membuat Carly terbangun dan memeriksa keadaan di luar. Tetapi tak ada siapapun hingga muncullah Wade yang membuatnya terkejut dan mengajaknya untuk kembali masuk. Keesokan harinya saat mereka hendak pergi dari sana, Dalton mulai bertanya tentang kameranya yang hilang dan mobil yang dikendarai Wade juga tiba-tiba saja rusak karena karet bagasnya terputus. Padahal dia bilang itu masih baru. Carly yang pergi buang air kecil dan ditemani oleh Paige tiba-tiba mencium bau busuk yang mereka cium semalam. Carly yang penasaran akhirnya pergi mencari sumber bau tersebut dan terjatuh di sebuah kubangan yang berisi sisa-sisa bangkai yang telah membusuk sehingga dia berteriak dan yang lainnya pun datang. Kemudian muncul seorang pria yang entah dari mana yang mengendarai sebuah truk pick-up. Dia bernama Lester. Ternyata dia ke sana untuk pergi membuang bangkai binatang.
Carly kemudian bertanya kepada Lester, apa dia tidak melihat tangan di situ? Lalu Lester tiba-tiba menarik potongan tangan tersebut yang ternyata itu adalah tangan patung. Wade lalu bertanya pada Lester, di mana tempat pom bensin? Karena karet pegasnya terputus. Lester pun menjawab, mungkin belum punya karena dia bekerja di pom bensin di kota kecil yang bernama Ambrose, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tersebut sehingga mereka harus menggunakan kendaraan jika ingin pergi ke sana. Kemudian Lester menawarkan diri untuk memberi tumpangan pada Wade dan ditemani Carly. Sebelum itu, Nick membuka bajunya dan menyuruh Carly untuk mengganti bajunya yang kotor. So let's get out of here. Mereka akhirnya berpisah. Wade dan Carly pergi bersama Lester untuk menuju kota Ambrose. Di perjalanan, gerak-gerik dari Lester cukup mencurigakan. Dia bahkan membawa sebilah pisau dan membuat Wade serta Carly ketakutan. Saat tiba di ujung jalan, Lester tiba-tiba saja berhenti dengan alasan ingin mengganti gearnya dan meminta Wade untuk membantunya. Carly yang semakin mencurigai Lester meminta pergi sendiri ke kota Ambrose dengan berjalan kaki. Carly dan Wade yang pergi berjalan kaki terus dipandangi oleh Lester hingga akhirnya mereka tiba di kota Ambrose. Di sisi lain, Blake dan kawan-kawan ternyata belum sampai ke tempat pertandingan karena terjebak macet, sehingga mereka memutuskan kembali untuk menjemput Wade dan Carly. Wade dan Carly mulai memasuki kota Ambrose. Di kota tersebut sangat sepi, dan saat mereka sampai di pom bensin, di sana tidak ada orang, sehingga mereka memutuskan untuk bertanya kepada warga yang berada di kota tersebut. Hey, where's that house of wax? Wade dan Carly kemudian menemukan sebuah gereja dan memutuskan untuk bertanya kepada orang yang berada di dalam. Tetapi saat mereka masuk gereja, ternyata di sana ada pendeta yang sedang berdoa dan seorang laki-laki yang sedang berduka. Lelaki tersebut adalah Beau. Karena merasa bersalah, Wade kemudian meminta maaf kepada Beau. Akhirnya mengatakan jika dia akan menyelesaikan pemakamannya dan akan segera menyusul mereka ke pom bensin. Let's go see your famous house of wax. Selagi mereka menunggu Beau, Wade dan Carly memutuskan untuk mengunjungi sebuah museum rumah lilin yang ternyata di sana ada seseorang yang tidak diperlihatkan mukanya sedang mengukir sebuah patung lilin. Wade yang kemudian merasa takjub dengan museum tersebut karena bahkan dindingnya terbuat dari lilin. Lalu karena pintu dari rumah lilin tersebut tidak terkunci, Wade memutuskan masuk ke dalam dan melihat-lihat beberapa patung lilin yang berada di sana. Di dalam rumah tersebut banyak berbagai macam patung yang terbuat dari lilin yang terlihat sangat nyata. Carly yang terus-menerus melihat di sekitar kemudian melihat ukiran nama yang di belakang patung lilin yang bertuliskan Vincent. It's Vincent, guys. Tell me this doesn't look real. I don't really care. Saat Wade dan Carly asik mengobrol, Carly tiba-tiba melihat seseorang di cermin yang sedang memperhatikan mereka melalui balik jendela. Wade kemudian pergi memeriksa keluar ruangan dan Carly tetap berada di dalam. Carly pun berkeliling sambil melihat-lihat patung lilin dan kemudian dikejutkan dengan suara kutukan sehingga dia mendorong patung lilin hingga kepalanya terlepas dan berlari keluar dari sana. Di tempat yang berbeda, Blake menyuruh Nick dan Dalton untuk menjemput Wade dan Carly karena dia dan Mbak maksudnya Paige akan melakukan mantap-mantap. Kembali pada Carly dan Wade yang berada di pom bensin menunggu Mas Beau. Wade yang melihat-lihat karet pegas di sana tetapi tidak ada yang berukuran 15. Beau pun kemudian mengajak mereka berdua ke rumahnya untuk mengambil karet pegas dengan ukuran tersebut. So is it too late to sign Carly up for that beauty pageant? And Trudy was the main, artist as the pro. Ketika sampai di rumahnya, Beau menyuruh Carly menunggu di mobil, sementara Wade ikut masuk karena ingin ke toilet. Di dalam, Beau berkata pada Wade jika toiletnya berada tepat di bawah lobi. Sementara dia naik ke kamarnya untuk melepas jaket dan mengambil karet pegas. Wade yang sedang mencari toilet justru memasuki ruangan lainnya dan melihat-lihat sekitar rumah Beau. Carly yang gelisah menunggu Wade di mobil karena terlalu lama memutuskan keluar dari sana. Namun betapa terkejutnya dia setelah melihat lampu depan mobil tersebut pecah yang sama persis seperti mobil yang mengganggu mereka di malam itu. Musik mulai tegang dan Carly pun membunyikan klakson untuk memanggil Wade. Tetapi di dalam seketika lampu di ruangan tempat Wade berada mati dan pintu ruangan tersebut terkunci. Kemudian seseorang muncul dari bawah dengan membawa gunting besar dan menusuk kaki Wade.
Wade yang panik dan ketakutan mencoba mencari sesuatu untuk melawan, namun tidak berhasil sehingga seorang lelaki dengan wajah bertopeng muncul kemudian menusuknya dan membuatnya pingsan. Di luar, Carly terus membunyikan klakson tetapi tidak ada respon dari dalam, hingga akhirnya dia memutuskan menelpon Paige. Tapi sebelum Paige akan mengangkat telepon, Blake datang dan menggendongnya masuk tenda. Mantap. Carly kemudian mengirim pesan suara kepada Blake tentang pemilik mobil yang mengganggu mereka di malam itu. Saat Bo keluar, Carly menanyakan keberadaan Wade. Bo pun menjawab, mungkin dia masih berada di toilet. Carly yang curiga kemudian menutup dan mengunci pintu mobilnya. Carly lalu berkata jika dia adalah orang yang mengganggu mereka di kemah. Bo kemudian memecahkan kaca mobil dan berusaha menarik Carly keluar. Carly dengan sigap menjalankan mobil tersebut, namun akhirnya tersangkut hingga dia keluar melalui jendela belakang mobil dan kabur dari sana. Di sisi lain, Nick dan Dalton sedang dalam perjalanan ke kota Ambrose untuk menjemput Carly dan Wade. Kemudian scene berpindah kembali pada Wade yang dalam keadaan pingsan. Dia dibius dan dibersihkan. Luka Wade juga dijahit dengan paksa. Setelah itu Wade didudukkan di atas kursi dengan sebuah penahan kepala. Pria bertopeng tersebut ternyata adalah Vincent, pemilik karya patung lilin di sana. Dia kemudian mendidihkan lilin dan disemprotkan ke seluruh tubuh dan wajah Wade. Di tempat lain, Carly yang sudah berada di tengah kota mencoba mencari bantuan dengan memasuki gereja. Tetapi ternyata orang-orang yang berada di sana bukanlah manusia, melainkan patung lilin termasuk sang pendeta. Tanpa sengaja, Carly menabrak salah satu patung lilin hingga membuat tangannya terputus dan ternyata ada darah pada tangan patung tersebut. Bo yang mencari Carly akhirnya tiba di gereja, dan Carly bersembunyi di dalam patung sang pendeta. Bo yang terus mencari dan tidak menemukan Carly hendak akan keluar dari sana. Lalu tiba-tiba dia kembali dan menarik Carly keluar dari gereja. Carly yang ditangkap oleh Bo kemudian melihat ada seorang wanita tua dari balik jendela, membuat dia berteriak minta tolong, namun tidak ada respon. Di sisi lain, Nick dan Dalton yang telah tiba di ujung jalan dan berjalan menuju kota. Kembali pada Carly yang telah ditangkap oleh Bo dan membawanya ke ruang bawah tempat pom bensin. Kaki dan tangan Carly diikat, kemudian dari luar terdengar suara memanggil namanya di mana orang tersebut adalah Nick dan Dalton. Carly yang hendak berteriak diancam oleh Bo menggunakan pisau tepat di lehernya agar dia tidak bersuara. Mengira Carly dan Wade tidak ada di sana, Nick memutuskan akan pergi namun dicegah oleh Dalton hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencarinya secara terpisah. Di ruang bawah tanah, Bo menempelkan lem pada bibirnya Carly agar dia tidak bisa berteriak. Bo kemudian pergi dari sana dan bertemu dengan Nick yang bertanya tentang Carly dan Wade. Mendengar suara Nick, Carly pun mencoba untuk melepaskan ikatannya. Bo kemudian berpura-pura tidak melihat mereka. Lalu Carly yang berhasil melepaskan ikatannya berusaha mengeluarkan jarinya agar dilihat oleh Nick. Namun naas, yang melihat jari dia bukan Nick melainkan Bo, kemudian dipotonglah itu jarinya dia. Saat akan pergi dari sana, Bo yang terus mengajak Nick berbicara sambil mengeluarkan pisau dan hendak menusuk Nick. Namun kemudian untungnya Carly berhasil membuka mulutnya dan berteriak hingga Nick mampu menghindar dari serangan Bo. Nick kemudian berlari masuk ke dalam pom bensin dan mengunci semua pintu yang ada di sana, lalu kemudian menemui Carly yang berada di ruang bawah tanah dalam keadaan tangannya yang berdarah karena telah dipotong oleh Bo tadi. Selanjutnya, Dalton yang sedang berjalan sendiri memasuki museum lilin. Dia memanggil-manggil Carly dan Wade, dan terus masuk ke dalam hingga akhirnya dia melihat Wade yang sedang duduk di depan sebuah piano. Dalton yang melihat Wade sangat aneh karena hanya diam saja, mencoba untuk menyentuh pipi Wade. Ternyata Wade telah menjadi patung lilin, namun matanya masih bergerak, artinya dia masih hidup. Melihat hal tersebut, Dalton kembali mencoba mengelupas pipi Wade dan berkata, "Bertahanlah sobat, aku akan mengeluarkanmu dari sana." Sambil mengerang kesakitan dan bola matanya yang tetap bergerak, ternyata justru daging Wade yang terkelupas dan saat itulah Vincent muncul dari belakang dan menyerang Dalton, kemudian mengenai wajah Wade dan akhirnya dia pun tewas. Dalton yang kemudian dikejar oleh Vincent tersebut memasuki sebuah ruangan dengan dinding dipenuhi patung kepala yang menempel di sana. Dalton yang ditendang oleh Vincent kemudian terjatuh dan ditusuk di bagian kepalanya hingga kepalanya terputus dan dia pun juga tewas. Nick dan Carly akan kabur dari sana untuk berlari menuju mobil. Kemudian Nick menyadari jika Dalton yang membawa kunci mobil tersebut.
Lalu Nick segera menelpon polisi, tetapi karena kota tersebut tidak berpenghuni kecuali Bo dan Vincent, yang artinya tidak ada jaringan di sana. Nick lalu bertanya tentang HP Carly, dan Carly bilang jika HP-nya tertinggal di mobil dekat rumah Bo. Carly yang mengkhawatirkan Wade berkata pada Nick untuk mencarinya. Dia takut Wade akan diubah menjadi patung lilin. Nick kemudian bertanya, "Apa maksudmu?" Carly pun menjawab, jika semua penduduk yang berada di kota tersebut palsu. Kemudian Carly terdiam sejenak dan berpikir jika ada orang lain yang asli dan bukanlah patung, yaitu seorang nenek yang tadi dia lihat membuka jendela. Nick dan Carly pergi ke sana untuk menemui nenek tersebut. Namun sayang, ternyata nenek itu juga adalah patung lilin yang digerakkan menggunakan besi untuk membuka jendela. Kemudian beralih pada Blake dan Paige yang sedang asik-asik berduaan, tapi Mimin skip aja ya. Intinya sebelum mereka akan mantap-mantap, Paige akan memberitahu Blake tentang kehamilannya. Tetapi kemudian musik yang mereka nyalakan di luar tenda tiba-tiba mati. Blake kemudian keluar dan menyalakan kembali musiknya dan melihat ada pesan suara dari Carly yang mengatakan tentang Bo, pemilik mobil yang mengganggu mereka kemarin malam. Lalu di dalam tenda, Paige kemudian mematikan lampu dan hendak tidur. Tetapi seseorang masuk ke dalam yang dia pikir itu adalah Blake, namun ternyata itu adalah Vincent. Paige pun akhirnya berlari keluar tenda dan mendapati Blake yang telah dibunuh dengan pisau yang tertancap di belakang lehernya. Paige pun berteriak dan lari dari sana. Kemudian dia memasuki sebuah ruangan yang gelap dan bersembunyi. Tetapi kemudian lampu di ruangan tersebut menyala. Paige akhirnya memutuskan keluar sambil membawa pipa besi panjang dengan ujung yang runcing untuk melindungi diri. Kemudian dia kembali bersembunyi di dalam sebuah mobil meski akhirnya Vincent mendapatinya. Paige kemudian menyerang wajah Vincent dengan besi runcing yang di bawah tadi. Setelah itu kabur dari sana meninggalkan besi itu sehingga diambillah oleh Vincent. Pintar sekali. Paige yang bersembunyi di balik badan mobil kemudian hendak melihat keberadaan Vincent. Namun saat itulah Vincent melempar besi tersebut tepat di kepala Paige dan menancap kepalanya hingga tembus. Dia pun tewas di tempat. Beralih kembali dengan Nick dan Carly yang hendak pergi menuju rumah Bo untuk mengambil handphonenya. Mereka berhenti dan Nick memecahkan kaca untuk mengambil senjata berupa panah yang dipegang oleh patung di sana. Tetapi Bo kemudian muncul dengan membawa senapan lalu menembaki mereka. Nick dan Carly menghindar kemudian memasuki sebuah gedung bioskop yang berisi beberapa patung lilin di sana. Carly yang bersembunyi di antara patung lilin kemudian ditembak oleh Bo, tapi untungnya mengenai patung lilin yang berada di sana. Ternyata Nick berada di belakang dan menembak panahnya ke arah Bo. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari sana. Namun saat Bo akan keluar dari ruangan, ternyata di sana Nick sudah menunggu dan kembali menembakkan panahnya tepat di dada Bo hingga membuatnya pingsan. Kemudian akhirnya mereka melanjutkan kembali pergi menuju rumah Bo untuk mengambil HP Carly yang berada di dalam mobil tadi. Tetapi sampai di sana ternyata HP Carly telah hilang. Carly kemudian berkata pada Nick jika Wade masuk ke dalam rumah dan tak pernah keluar lagi. Nick kemudian memutuskan untuk pergi mengecek ke dalam bersama Carly melalui pintu belakang. Nick dan Carly yang masuk melalui dapur melihat ada pistol yang ternyata terkunci. Mereka mencari-cari kunci dan Carly menemukan beberapa foto bayi kembar Siam, di mana bayi tersebut adalah Bo dan Vincent. Bo yang terluka kemudian kembali ke rumah dan melepas anak panah yang menancap di tubuhnya. Dan saat itulah Vincent datang dengan membawa mobil serta mayat Blake dan Paige. Di dalam Bo berkata pada Vincent jika mereka telah berhasil membuat kota seperti yang mereka inginkan. Dan juga karya Vincent yang bagus karena terlihat lebih nyata. Hanya saja 2 orang lagi, maka mereka akan selesai. Nick dan Carly yang hendak pergi keluar dari sana justru memasuki sebuah ruangan di mana ruangan tersebut adalah tempat Bo mengatur lampu di kota. Nick yang mengotak-ngatik membuat Bo mengetahui keberadaannya. Nick dan Carly kemudian memasuki ruangan di mana tempat Vincent membuat patung dari lilin. Kemudian dia menemukan mayat Dalton yang telah diubah menjadi lilin. Vincent kemudian muncul di sana, tetapi mereka berhasil kabur darinya dengan cara menjatuhkan lilin panas sehingga ruangan bawah tanah terbakar. Kemudian mereka naik ke atas. Ternyata ruang bawah tanah tadi menghubungkan antara rumah Bo dan museum lilin. Di sana Nick dan Carly menemukan mayat Wade yang telah menjadi patung lilin. Lalu mereka berlari kembali dan bertemu dengan Bo di sana yang sudah menunggu mereka.
Nick kemudian bergelut dengan Bo dan dibantu oleh Carly. Sampai pada akhirnya Carly memukul Bo di bagian muka hingga tewas. Vincent muncul di sana dan menangisi kematian kakak kembarnya tersebut. Setelah itu dia menuntut balas pada Carly dan mengejarnya. Di sana seluruh rumah lilin telah meleleh dan terbakar, membuat seluruh patung di sana juga ikut meleleh. No, listen to me. Listen to me. Singkat cerita, Carly dan Nick berhasil membunuh Vincent sehingga akhirnya dia terjatuh tepat di atas mayat saudara kembarnya Bo. Carly dan Nick kemudian berhasil keluar dari sana dengan merobek dinding rumah lilin tersebut. Dan keesokan harinya di sana sudah banyak polisi yang datang ke TKP. Sheriff pun memberitahu jika kota tersebut telah lama tidak dihuni semenjak pabrik gula di tempat itu telah ditutup. Dia juga berkata jika mereka bisa sampai di sana akibat dari kebakaran yang ditimbulkan. Lalu Nick dan Carly menaiki ambulans. Kemudian Sheriff mendapat panggilan telepon yang mengatakan bahwa sebenarnya Trudy bukan memiliki 2 anak melainkan 3, yang kemudian berpindah pada Carly melihat Lester di sana sambil melambai ke arah mereka, dan film pun selesai dengan plot twist yang begitulah. Sekian video dari Mimin. Jika kalian memiliki saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.